Albert dan Roy berjalan beriringan di lorong lantai 3. Mereka berpapasan dengan Anton dan Sobri yang tadi ditugaskan mencari Kenzo. Mereka sudah kembali setelah mendapatkan kabar kalau Kenzo sudah ditemukan. "Bos," sapa Anton dan Sobri. Mereka menghentikan langkah kakinya. "Aku punya tugas baru untuk kalian," sahut Albert. "Tugas apa, bos?" "Mereka siap dengan apapun tugasnya. Cari Dava," titah Albert. "Bos gendut hilang?" Anton bertanya. Albert menatap tajam. "Meski memang benar anaknya gendut. Maksudku bos langsing hilang?" tanya Anton melarat ucapannya tadi. "Langsing dari mana?" "Ponakanku gendut," jawab Roy. Dia tak terima Dava disebut langsing. Mereka tidak bicara sesuai fakta. Albert menoleh ke arah Roy. Tatapan tajam itu berganti padanya. "Ponakanku langsing." "Kau benar Anton," ucap Roy terpaksa melarat ucapannya. Sobri menahan tawa. Untung dia gak ngomong Dava gendut meski kenyataannya memang gendut. "Kakek, kemana ya saudaraku?" ucap Dava sambil memperhatikan jalanan. "Dari tadi mencari Kenzo belum juga ditemukan." "Kau punya fotonya?" tanya Tuan Iskandar penasaran. Dia ingin membantu bocah gendut itu untuk menemukan saudaranya. "Aku tidak membawa fotonya kek," jawab Dava. "Dia pergi hanya membawa makanan saja. Itu yang penting agar tidak lapar lagi." "Seperti petualangan sebelumnya. Apa dia bulat juga sepertimu?" Tuan Iskandar bertanya. "Tidak kek. Pipinya tirus, perutnya datar, tidak bulat sepertiku." "Kakek bisa membayangkannya," jawab Dava. Dia berusaha mendeskripsikan Kenzo biar kakek tua paham. "Tidak. Kalau sama-sama bulat mungkin aku bisa membayangkannya," celetuk Tuan Iskandar. Dava tertawa kecil mendengarnya. "Aku capek, lapar juga kek," keluh Dava. Dia bersandar pada sandaran kursi sambil memegang perutnya. Berpikir butuh tenaga. Apalagi dari tadi dia galau. "Kau ini ingin mencari saudaramu atau kulineran? Dari tadi hunting makanan terus," sindir Tuan Iskandar. Padahal hidupnya penuh kesibukan. Gara-gara bocah gendut jadi gabut. Ikut-ikutan mengurus hal yang tak penting untuknya. Dava tertawa. Dari tadi dia makan di berbagai tempat. Semuanya tempat makan favorit yang sering dikunjungi Tuan Iskandar. "Ikut aku pulang ke rumah dulu nanti kita cari saudaramu," ucap Tuan Iskandar. "Aku belum izin mama, kek." "Nanti mama marah," sahut Dava. Dia jadi teringat mamanya. "Pasti Andin akan khawatir." "Kau hilang aja belum izin mamamu," celetuk Tuan Iskandar. Bisa-bisanya dia bilang begitu. Padahal dia juga masuk dalam kategori hilang. Dava kembali tertawa. "Aku dalam misi kek." "Misi rahasia?" ucap Dava. Dia pergi serasa pahlawan mencari keberadaan anak hilang. Begitu yang ada dalam pikirannya. "Paling misi kulineran di balik hilangnya saudaramu," sindir Tuan Iskandar. Dava tertawa kembali. Dia mulai akrab dan dekat dengan kakek tua. Sampai di rumah Tuan Iskandar, Dava memperjuangkan sekelilingnya. Ada foto-foto di sana. Dava memperhatikan dengan seksama. Rasanya tak asing melihat foto yang ada di dinding ataupun di atas bufet. Dava menghampiri foto di depannya. "Apa ini Om Roy? Tapi kok ganteng ya? Aku rasa bukan. Om Roy tidak keren dan gagah seperti ini." "Pasti ini Om Roy yang kau," ucap Dava memperhatikan laki-laki dengan setelan jas rapi. Dia tidak terlalu percaya itu Roy. Maklum Roy di foto terlihat keren, gagah dan dingin. Sedangkan Roy yang dikenalnya suka cengengesan. Dava mengabaikan foto itu. Dia membuntuti Tuan Iskandar.
Siapkan makanan yang enak, cucuku datang. Titah Tuan Iskandar pada semua pelayan di rumahnya. Mereka mengangguk, menjalankan perintah tuannya. Kakek, rumah kakek seperti lapangan golf, ucap Dava. Rumahnya besar juga. Hanya saja rumah kakek tua itu lebih luas. Kau suka? Kau bisa berlari sepuasnya di sini, sahut Tuan Iskandar. Suka, kek. Aku ingin memelihara ayam dan ulat di sini, jawab Dava. Seperti cocok ayam-ayamnya berkeliaran bebas di sana. Tempatnya luas. Begitupun ulat-ulat kesayangannya. Tuan Iskandar langsung mingkem. Wajahnya terlihat kecewa. Kakek kenapa? Tanya Dava. Tidak kenapa-napa. Tuan Iskandar heran rumahnya mau jadikan tempat memelihara ayam dan ulat. Dava tertawa. Kakek. Dava langsung berlari-lari di sana dengan girang. Tuan Iskandar melepaskan jas yang dikenakannya. Dasi yang memanjang di dadanya juga dilepaskan. Dia berlari menghampiri Dava. Bermain dengan bocah gendut itu. Menggendongnya di punggung, menggendong di pundak sampai main kuda-kudaan. Kakek kudanya lambat. Kalau begini kalah pertandingan dengan siput, ucap Dava. Yang naik karung beras bagaimana aku bisa cepat? Sahut Tuan Iskandar. Dava tertawa. Dia memeluk punggung Tuan Iskandar. Kakek, aku sayang kakek, ucap Dava. Tuan Iskandar terdiam. Ternyata dia sangat kesepian. Hangat dan polosnya Dava berhasil membuat hatinya yang membeku sekian lama mencair. Ayo jalan lagi, kek. Kalahkan siput. Dava tampak kegirangan saat Tuan Iskandar kembali bergerak maju. Tuh garis bawah Tuan. Anak buahnya khawatir. Mereka tak menyangka Tuan Iskandar akan jadi kuda-kudaan. Laki-laki tua itu menikmati perannya sebagai kakek. Dia tidak memperdulikan orang-orang yang akan membicarakannya. Capek ya, kek? Dava berbaring di atas lantai. Kamu enak. Kakek yang capek, sahut Tuan Iskandar. Dava tertawa. Dia melihat ke atap. Seperti sebuah angkasa dengan banyak planetnya. Itu apa, kakek? Dava menunjuk ke atas. Saturnus, jawab Tuan Iskandar. Atas. Yang itu. Dava kembali menunjuk ke Mars, jawab Tuan Iskandar. Dia menyebutkan satu persatu planet di sana. Saudaraku pasti akan senang melihat ini, ucap Dava. Dia jadi teringat Kenzo lagi. Kedua netranya berkaca-kaca. Dia sedih Kenzo belum ditemukan. Bocah, ucap Tuan Iskandar. Dia khawatir melihat Dava sedih. Apa saudaraku akan ditemukan, kek? Tanya Dava. Tuan Iskandar mengangguk. Aku akan membantumu mencari saudaramu sampai ketemu, jawab Tuan Iskandar. Apa yang tidak untuk Dava? Tuan Iskandar sudah terlanjur menyayanginya sebagai cucunya sendiri. Terima kasih, kek, ucap Dava. Tuan Iskandar menganggukkan kepalanya dengan pelan. Tangannya mengusap lembut kepala Dava. Tuan, makanannya sudah siap. Kepala pelayan memberitahunya. Dia hanya memberikan kode dengan mengangkat tangan kanannya dan menyuruh kepala pelayan mempersiapkan semuanya dengan baik. Ayo kita makan, ajak Tuan Iskandar. Dava mengangguk. Dia kembali senang. Ada makanan tentu hatinya kembali senang. Beberapa saat kemudian, Dava makan dengan lahap. Tuan Iskandar hanya diam memperhatikannya. Dia melihat Dava begitu nikmat saat makan sedangkan dirinya tak pernah senikmat itu. Kenapa kakek tidak makan? Dava bertanya. Dari tadi dia makan dengan lahap, kakeknya hanya melihat. Aku heran melihatmu. Kau selalu makan dengan nikmat, jawab Tuan Iskandar. Entah apa rahasianya. Dia yang bisa makan apa saja semahal apapun, tapi dia tidak bisa makan seperti Dava.
Penuh kenikmatan. Aku hanya membaca doa dan bersyukur Kate, ucap Dava. Tuan Iskandar mengernyitkan alisnya. Kata Mama, aku beruntung bisa makan dengan sepiring nasi sedangkan orang di luar sana masih banyak yang kelaparan Kate, ujar Dava menjelaskan. Tuan Iskandar terharu dengan jawaban sederhana dari Dava. Coba kakek berdoa dan bersyukur sebelum makan, aku yakin makanan yang kakek makan enak, saran Dava. Tak terasa kedua netra Tuan Iskandar berkaca-kaca. Kata-kata Dava sederhana tapi mengandung arti yang begitu mendalam. Selamat makan kakek. Dava tersenyum manis. Tuan Iskandar membalas dengan senyuman. Tuan, apa Anda akan mengantar bocah ini pulang? Bisik anak buahnya. Tidak. Dia akan jadi cucuku. Tidak ada yang boleh mengambilnya dariku, sahut Tuan Iskandar pada anak buahnya. Baik Tuan. Laki-laki parubaya itu sudah terlanjur jatuh cinta pada sosok Dava. Dia tidak ingin jauh darinya. Tak peduli melanggar aturan. Pokoknya Dava akan tetap di sana bersamanya. Roy. Amara berpapasan dengan Roy di tepi jalan. Amara ingin membeli makanan sambil mencari Dava ketemu Roy di sana. Amara, sahut Roy. Amara menghampiri Roy. Sudah lama mereka tak bertemu. Kamu kemana aja? Kenzo dan Dava merindukanmu, ucap Amara. Dia tahu seperti apa kedua keponakannya pada Roy. Sudah seperti ayahnya sendiri. Setiap bersama Roy selalu menyenangkan. Roy duduk di kursi. Begitupun Amara. Mereka menatap lalu lintas yang mulai padat. Aku menjauh dari kalian, sahut Roy. Sebenarnya berat harus menjauh dari keluarganya. Apalagi dari anaknya sendiri. Termasuk dari Dava. Dia dan kedua bocah itu seperti grup pelawak. Selalu bersama dan bersenda gurau. Kenapa? Tanya Amara. Roy pun menceritakan semuanya pada Amara. Alasan kenapa dia harus menjauh dari Amara dan keluarganya. Roy, ucap Amara kasihan. Dia tak menyangka Roy seperti itu demi dia dan yang lainnya. Aku minta maaf, ucap Roy. Kau tidak perlu minta maaf. Kau tidak salah Roy, sahut Amara. Dia justru ingin Roy bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa berkumpul lagi dengan dia dan keluarganya. Amara sendiri juga rindu dengan Roy. Tingkahnya yang lucu dan menyebalkan membuat dia merasa terhibur. Terima kasih Amara, ucap Roy. Amara mengangguk. Roy tersenyum manis bertemu kembali dengan Amara setelah sekian lama. Dava hilang, ucap Roy. Iya. Ini aku juga sedang mencari Dava, sahut Amara. Roy terlihat khawatir. Dia takut terjadi sesuatu pada keponakannya. Dava bermain pesawat terbang yang dibeli Tuan Iskandar untuknya. Dia berlari ke sana kemari menerbangkan pesawat terbang itu dengan riang gembira. Dava bermain dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Tak sengaja dia melihat seseorang di sana. Orang yang begitu familiar untuknya. Om Irwan, lanjut Dava. Dia melihat sekretarisnya Albert ada di sana. Dava berpikir untuk menghampirinya tapi seorang wanita mengajak Dava untuk mandi dulu. Dava pun tak jadi menghampiri Irwan. Apa Roy tidak ada di sini Tuan? Tanya Irwan. Dia memperhatikan sekelilingnya lalu duduk di sofa bersama Tuan Iskandar. Roy sudah tidak tinggal di sini. Kau tidak perlu khawatir, jawab Tuan Iskandar. Roy tinggal di apartemen miliknya. Dia sangat jarang datang ke sana. Lagi pula ada anak buahnya yang akan memberitahu kalau seandainya Roy datang ke sana. Irwan mengangguk. Roy dan Bos Albert sering bertemu. Kalau aku di sini otomatis Roy akan tahu. Dan mungkin mengadu padanya, tambah Irwan.
Tuan Iskandar tertawa kecil mendengarnya. Sejak kapan mereka dekat? Albert tidak mungkin menerima kehadiran Roy, ucap Tuan Iskandar. Dia tahu seperti apa anak-anaknya. Albert sakit hati karena Tuan Iskandar menikah lagi dan meninggalkan ibunya. Tidak mungkin Albert bisa menyukai Roy yang notabene-nya anak dari istri kedua. Tapi sekarang berbeda Tuan. Bos Albert dan Roy sering bersama. Mereka juga pernah liburan ke Maldives bersama, tutur Irwan. Dia tahu banyak Albert dan kehidupannya. Tentu dia juga tahu hubungan Albert dan Roy seperti apa sekarang. Tuan Iskandar terdiam sesaat. Jadi mereka sudah sedekat itu? Tanya Tuan Iskandar. Irwan mengangguk. Tuan Iskandar tak menyangka Albert bisa menerima Roy. Seperti mustahil. Irwan, foto yang kemarin kau kirimkan hilang. Entah aku taruh di mana, ucap Tuan Iskandar. Foto yang mana Tuan? Irwan bertanya. Foto istri barunya Albert dan anak tirinya Albert, jawab Tuan Iskandar. Dia memang memerintahkan Irwan untuk memberikan foto dari keluarga barunya Albert yang sekarang. Aku masih menyimpan salinannya Tuan. Anda tidak perlu khawatir, ucap Irwan. Tuan Iskandar mengangguk. Irwan mengambil amplop di dalam tasnya lalu memberikan pada Tuan Iskandar. Aku dengar istrinya Albert janda, ucap Tuan Iskandar sambil memegang amplop coklat di tangannya. Iya Tuan. Janda anak satu, sahut Irwan. Mau-maunya Albert mengurus anak orang, celetuk Tuan Iskandar kesal. Padahal dia sendiri menelantarkan anaknya. Irwan terdiam. Pasti anak itu anak dari mantan suaminya kan? Ucap Tuan Iskandar. Dia tak sudi mengurus anak orang tanpa alasan dan tujuan. Keturunan sendiri saja ditelantarkan. Betul Tuan, sahut Irwan. Dia berbohong. Tuan Iskandar membuka amplop coklat di tangannya. Dia mengeluarkan 2 foto yang ada di dalam sana. Anak jelek begini kenapa Albert mau mengurusnya? Sama sekali bukan bibit unggul, ucap Tuan Iskandar melihat foto anak laki-laki di tangannya. Bos Albert sudah sangat mencintai Nona Andin, Tuan, sahut Irwan. Tuan Iskandar mengalihkan matanya ke foto wanita di tangannya. Tak bisa dipungkiri foto wanita itu membuat dia terpesona. Cantik. Pantas Albert tergila-gila padanya meskipun janda, ucap Tuan Iskandar. Dia memang belum sempat bertemu dengan Andin ataupun Dava secara langsung. Yang dia tahu Albert pernah menikah dengan seorang wanita bernama Nadia. Dan Nadia sudah meninggal. Dari pernikahan mereka memiliki anak bernama Kenzo. Itu saja yang Tuan Iskandar tahu. Bos Albert juga duda, Tuan, sahut Irwan. Duda juga Albert tampan dan kaya. Dia masih bisa mendapatkan yang masih ori, timpal Tuan Iskandar. Dia nyerocos terus. Tak terima puteranya dapat janda. Secara dia dapat yang ori 2 kali. Irwan kembali terdiam. Mana anaknya jelek begini? Aku tidak akan mau menerima bocah ini sebagai cucuku, sambung Tuan Iskandar. Dia memperhatikan foto bocah di tangannya. Tidak memenuhi kriteria cucunya. Anda tidak perlu khawatir. Bos Albert sudah memiliki anak lagi dari pernikahannya yang sekarang, sahut Irwan. Tuan Iskandar tercengang. Topcer juga Albert. Baru nikah udah punya anak lagi, balas Tuan Iskandar. Irwan tersenyum tipis. Anaknya kembar Tuan. Perempuan semua, ucap Irwan. Perempuan. Tuan Iskandar mematikan. Iya, jadi komplit. Ada anak perempuan dan laki-laki, Tuan, jawab Irwan. Komplit sih komplit, tapi kalau jelek juga. Untuk apa? Apalagi perempuan. Kalau jelek gimana mau dapat cowok kaya, tutur Tuan Iskandar.
Irwan hanya mendengarkan Tuan Iskandar ngomel. Anda tidak akan melihat cucu-cucu Anda, Tuan. Tanya Irwan. Untuk apa? Aku dan Albert bukan ayah dan anak seperti seharusnya. Kecuali Albert mau dibawa kendaliku, jawab Tuan Iskandar. Irwan hanya diam saja. Setelah Tuan Iskandar bicara dengan Irwan dan pergi dari sana, Tuan Iskandar bicara dengan kedua anak buahnya. Kalian sudah menghapus rekaman CCTV di sana? Tanya Tuan Iskandar. Dia memerintahkan kedua anak buahnya untuk menghapus rekaman CCTV di tepi jalan saat Dava bertemu dengannya. Sudah bos. Bagus. Aku tidak ingin orang tuanya Dava menemukan jejak Dava. Biar selamanya Dava hilang, dan aku akan memberikan identitas baru untuknya. Dava akan menggantikanku suatu saat nanti, ucap Tuan Iskandar. Terus bos Roy gimana Tuan? Tanyanya. Roy sudah sulit untuk dikendalikan. Dia tidak mau mengikuti semua perintahku, jawab Tuan Iskandar. Dia merasa Roy sudah tidak cocok untuk jadi pewarisnya lagi. Dia harus memiliki pewaris baru yang akan mengikuti semua perintahnya tanpa terkecuali. Kedua orang itu mengangguk paham. Jadi bos tidak akan mengantarkan Dava pulang atau mencari saudaranya yang hilang. Tuan Iskandar tersenyum licik. Dava akan di sini selamanya bersamaku. Menjadi cucuku dan pewarisku, jawab Tuan Iskandar yang ingin mengambil alih Dava menjadi miliknya. Mereka berdua mengangguk paham. Gimana Roy? Kau sudah menemukan Dava? Belum. Mana rekaman CCTV di tepi jalan yang dilalui Dava tidak ada. Sama sekali. Iya. Hanya rekaman CCTV di dekat rumah sakit dan beberapa jalan yang ada. Selebihnya tidak ada. Jadi aku tidak tahu Dava pergi kemana saja. Albert mengepalkan tangannya. Dia juga sudah mencari kesana kemari belum ada titik terang. Dia dan Roy bagi tugas. Mereka mencari dengan metode yang berbeda. Nanti kalau ada informasi penting aku kabari. Aku akan mencari Dava lagi. Kau tidak perlu khawatir. Dan untuk Mbak Andin, aku harap kau bisa menyampaikan dengan baik. Biar bagaimanapun Mbak Andin baru saja melahirkan. Iya. Pembicaraan itu pun diakhiri. Albert terlihat sangat khawatir. Dia takut Dava kenapa-napa. Apalagi kepergian Dava tidak jelas kemana. Mas. Andin memanggil. Albert menghampiri istrinya yang berbaring di atas ranjang. Dava gimana? Sudah ada kabar dari Roy? Tanya Andin. Belum sayang. Roy sedang mencari Dava begitupun dengan orangku, jawab Albert. CCTV di jalan banyak yang hilang. Seandainya tidak hilang mungkin ada sedikit petunjuk. Andin terlihat sangat khawatir. Dari tadi dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sayang, kamu jangan banyak pikiran ya. Nanti ASImu sedikit. Kedua anak kembar kita membutuhkan ASImu, ucap Albert sambil mengelus pipinya Andin.